Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial SQLize. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan query model. Kali ini kita akan belajar terkait dengan getter dan setter di SQLize. Apa itu getter dan setter? Getter dan setter secara sederhana adalah fungsi yang mengembalikan nilai atribut saat kita mengaksesnya. Sedangkan setter adalah fungsi yang mengubah nilai atribut saat kita menetapkannya. Kemudian kita juga akan belajar terkait dengan virtual. Virtual adalah atribut yang tidak disimpan di database tetapi dihitung berdasarkan atribut lain atau logika tertentu. Nah, kita akan coba ya belajar juga terkait dengan kegunaan dari getter dan setter. Nah, kegunaan dari getter dan setter itu bisa kita gunakan untuk memformat atau memvalidasi data sebelum menyimpannya ke database. Kemudian kita juga bisa gunakan untuk menenkripsi atau mendekripsi data. Nanti kita coba ya. Kemudian kita juga bisa gunakan untuk membuat alias atau nama alternatif untuk atribut. Nah, untuk memulainya silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan duplikat dari project sebelumnya. Saya akan masuk ke direktori latihan kita, SQLize ini ya. Kemudian kita akan mengcopy project 05 Finder ini. Kemudian kita akan merename-nya menjadi project 06 getter dan setter. Oke, kita akan masuk ke direktori 06 getter dan setter. Kita akan clear screen. Kita buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini adalah project sebelumnya yang sudah pernah kita buat ya. Di sini sudah ada model dan juga kita sudah memiliki data ya. Oke, kita buka juga untuk untuk dokumentasinya. Teman-teman buka lagi SQLize, kemudian pilih getter dan setter. Nah, kita akan menggunakan dokumentasi dari getter dan setter ini yang dimiliki oleh SQLize. Oke, sebelum kita memulainya, saya akan hapus dulu tabel yang sebelumnya sudah pernah kita generate user ini ya. Kita akan drop karena nanti kita akan coba tambahkan beberapa item terkait dengan getter dan setter. Ya, kita masuk lagi ke project kita. Nah, di bagian index ini ada unique dengan menggunakan field. Ini akan saya hapus karena kita akan mengubahnya ya. Saya akan save, kemudian saya akan buka lagi yang modelnya ini. Nah, modelnya kita akan ubah. Sebelumnya kita menggunakan integer ya di sini. Kita akan gunakan UID. Saya akan menggantinya dengan UID. Ini tetap primary key, tapi di sini bukan auto increment lagi. Kita akan ubah. Ini juga tidak boleh kosong. Di sini kita akan tambahkan validate ya. Nah, kita akan validate ini adalah sebuah metode untuk mengecek bahwa dia yang hanya diterima adalah tipenya ini. Nah, teman-teman, untuk validate ini bisa dilihat juga ini masih dalam dua materi kita ya, getter setter virtual validate. Sini kita melompat sedikit ke validasi. Nah, validasi di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Nah, ini ya validate. Nah, barusan kita gunakan untuk UUID. Kita validasi untuk is UUID. Nah, ini ya. Is UUID 4. Ini kita gunakan untuk memvalidasi data yang masuk ya, UUID-nya. Oke, kita sudah. Kemudian kita akan buatkan juga untuk defaultnya karena UID ini kan kita harus generate ya. Kita ambil dari SQLize UID versi 4. Nah, ini untuk user ID-nya kita ubah. Kemudian kita akan tambahkan di sini first name. Nah, kita akan gunakan ini untuk virtual ya nanti. First name kita gunakan tipe datanya string dan tidak boleh kosong. Kemudian saya akan tambahkan last name. Nah, last name ini tipe datanya juga string, tapi ini kita bolehkan kosong ya karena
Tidak setiap orang memiliki nama belakang ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan di sini untuk full name ya. Ini full name. Nah, full name. Nah, kita akan buat dia sebagai virtual ya. Nah, ini virtual. Ini juga masuk materi kita terkait dengan virtual. Di sini ada virtual. Nah, virtual tadi kita gunakan untuk mendapatkan data yang tidak tersimpan di database tapi memiliki dari data yang lain. Nah, kita bisa menggunakan virtual. Nah, kita gunakan full name ini sebagai virtual. Virtual ini kita ambil dari first name dari sini ya dan last name. Nah, di sini juga kita menggunakan get ya. Get ini untuk mengambil data. Jadi selain get, kita juga ada set. Nah, ini kita gunakan untuk mengambil data. Jadi nanti datanya kita ambil dari sini. Nih, yang kita definisikan dengan get ini ya. Jadi nanti si full name ini akan diisi dengan dua data yang didapatkan dari first name dan last name sebagai virtual. Oke, kemudian ini nama user kita ganti dengan username ya. Kita ganti dengan username deh. Username misalkan ya. Kemudian username ini kita akan tambahkan unique. Ini masih Nah, kita definisikan unik ini supaya username ini tidak ada yang sama. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan email juga sama ya. Nah, di dalam email kita akan tambahkan validasi ya. Sebelum ke email kita tambahkan dulu password di sini. Nah, password. Nah, password ini kita akan buat dia adalah string dan tidak boleh kosong. Nah, kita akan tambahkan di sini validate ya. Validate-nya kita akan mengambil dari sini validasinya. Nah, kita ambil dari validasi sini ya. Nah, validasi misalkan ini password kita harus memiliki kombinasi ya. Nah, kita akan validasi. Kita tambahkan ke sini. Jadi si passwordnya ini harus kombinasi. Kemudian dari kombinasi ini kita akan tambahkan untuk enkripsinya. Kita gunakan set. Nah, tadi kan kita menggunakan get. Nah, yang ini kita akan definisikan set value. Nah, kita akan ambil this set data value password, kita ambil dari value. Value ini kita akan lakukan encrypt ya. Nah, untuk menenkriptnya teman-teman bisa menginstal dari ini ya, npm. Ini ada backcrypt, kita bisa copy backcrypt ini. Nah, dari sini ya. Kita akan install dulu. Teman-teman buka lagi terminalnya, control backtick. Kita paste ke sini. Oke, kita enter. Oke, sudah terinstall. Kita akan menambahkan sebuah file untuk backcryptnya ya. Misalkan backcrypt di util.js. Nah, di dalam backcrypt kita akan import dulu backcrypt from, kita akan ambil dari backcrypt ya. Oke, kemudian saya akan buat sebuah konstanta salt around. Nah, kita akan kasih 10. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta encrypt. Encrypt ini kita akan ambil dari password ya. Kemudian kita akan returnkan backcrypt, kita hashing password, kemudian saltnya kita tambahkan ke sini. Kemudian kita akan buat lagi untuk compare. Nah, compare ini kita akan ambil dari password, kemudian ada hashnya yang nanti kita dapatkan dari database ini dari inputan user.
kemudian kita bandingkan ya dengan compare ini. Kemudian di sini kita akan ekspor encrypt dan compare-nya. Nah, ini sebuah util untuk membantu kita untuk enkripsi dan untuk compare. Nah, kita bisa balik lagi ke model sini ya. Nah, di sini kita menggunakan value. Value ini kita bisa ubah nih supaya nanti bisa di encrypt. Kita panggil encryptnya ke sini. Encrypt. Kita akan encrypt value. Nah, encrypt ini harus kita import ya. Nah, kita harus kita import dari backcrypt. Nah, backcrypt.js. Kita save, jadi dia akan import dari util ini encryptnya, dan ini hasilnya nanti sudah terenkripsi. Oke, kemudian di sini kita akan memvalidasi untuk emailnya. Kita akan validate. Nah, validate ini kita bisa lihat di sini ada beberapa validasi ya. Teman-teman bisa buka SQLite, kemudian validasi di sini is email. Di sini ada banyak yang bisa teman-teman gunakan untuk validasi. Kita akan gunakan is email true. Jadi kalau misalkan formatnya bukan email, dia akan menolaknya ya. Kita tambahkan is email true. Nah, jadi ini kita sudah memiliki beberapa tambahan. Kita memiliki user ID, kita ganti dengan UUID, kemudian kita validasi. Ini terkait dengan validasi. Kemudian ini terkait dengan default value UID, kita sudah definisikan juga. Kemudian kita memiliki nama depan dan nama belakang. Dan nama depan nama belakang kita buat gabungannya menjadi virtual di sini ya. Untuk full name-nya digabungkan dengan metode get ya. Ini materi get-nya. Kemudian kita juga memiliki username yang unik, identitinya ya. Kemudian di sini ada password. Nah, password kita menggunakan validasi di sini. Kemudian kita juga menggunakan set untuk menetapkan isi dari password ini. Nanti kita akan lakukan encrypt. Jadi ketika kita menyimpan ke database sudah terencrypt nanti. Oke, dari sini kita akan coba definisikan di insertnya ya. Nah, ini kan memiliki banyak nih, kita hapus saja beberapa, kita akan isi hanya satu aja. Kita misalkan ubah yang tadinya ini, kita sudah menambahkan first name. Nah, misalkan kita isi dengan pojok ya. Pojok, kemudian saya akan isi dengan last name. Kita ganti dengan kode. Oke, kemudian di sini ganti dengan username ya tadi. Username. Ini harus sama dengan yang kita buat. Di sini ada username. Kita copy, kita bisa tambahkan ke sini username. Kemudian ada email. Nah, email ini kita akan coba tambahkan ke lowercase ya. Nah, email bukan hanya validasi, kita coba tambahkan. Nih, kita akan ubah dengan set ya. Kita akan set, di sini kita ambil value-nya. Nah, kita akan ubah email ke lowercase, emailnya ini. Ini juga penerapan untuk setter ya. Tadi kan get-nya ini sudah nih. Ini juga set sudah nih. Kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita bisa coba definisikan untuk emailnya. Misalkan pojoknya gede ya. pojok@gmail.com. Seperti ini ya. Kemudian untuk yang aktif atau inaktifnya ini bisa didefinisikan ataupun tidak. Saya akan kasih umurnya 20. Bisa aktifnya saya kasih dia true. Kita simpan. Oke, sekarang kita akan coba jalankan ya. Kita clear screen dulu. Kita jalankan npm start. Enter.
Oke, dia menginisiasi dulu. Oke, ini tidak error. Kita coba lihat di database-nya ya. Di sini ada table, kita akan refresh. Ini kita akan refresh kolomnya. Lihat di sini ada user ID. Tipenya dia karakter ya. Ini definisinya UUID. Teman-teman bisa lihat di sini desain tabelnya. Nah, DDL-nya kita buka. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, teman-teman bisa lihat user ID, kemudian ini ada karakter, cat Latin, coletnya Latin bin, tidak boleh kosong. Nanti isinya ini diisi dari UUID dari SQLize-nya ya. Kemudian ada first name, last name, username, password, email. Di sini ada unique username, kemudian ada email juga unique. Nah, ini is aktif. Nah, validasinya ada di inputannya tadi. Oke, ini sudah terbentuk. Sekarang kita akan coba untuk jalankan ya. Kita bisa balik ke sini. Kita memiliki data ini. Kita akan tekan kontrol dan klik. Nah, teman-teman bisa lihat ini masih kosong ya count-nya. Karena di sini kita menggunakan ini ya, pin count. Apa-apa. Kita akan coba buka lagi. Kita akan insert ya. Kita akan insert. Kita jalankan. Oke, ini ada error. Kita coba lihat ya. SQLize database password does not have default value. Nah, ini password tidak memiliki default value. Kita belum mendefinisikan passwordnya ya di sini. Oke, kita definisikan dulu di sini. Ini password. Kita coba passwordnya gunakan yang agak strong lah. Kalau nggak gini aja nggak apa-apa lah. Karena kita tidak memvalidasi juga. Oke, kita bisa ulang ya. Kita clear screen, kita coba start lagi. Oke, sekarang kita akan jalankan lagi insertnya. Kita enter. Nah, sekarang sudah tersimpan ya. Ini ada username, full name yang tadi kita dapatkan dari kombinasi first name dan last name. Kemudian user ID kita menggunakan UUID. Kemudian password ini sudah di hash. Kemudian ini ada username-nya dan ini ada last name-nya. Ini email sudah dijadikan huruf kecil juga. Dan yang lain-lainnya ini sudah sesuai. Nah, kita mendefinisikannya dari model di sini ya. Nah, validasi juga sudah ada dan sudah jalan. Nah, itu kurang lebih ya. Kita bisa lihat juga dari database-nya untuk datanya user. Teman-teman bisa lihat, nah ini sudah masuk. Nah, ini UID-nya juga sudah ada. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.